Tes 1, 2, 3 tes. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam. Tadi Katri yang WA saya ya? Ya, Pak. Sudah dapat bimbingan sama Bu Nia? Bu Nita. Bu Mita ya? Pembimbing satunya ya? Nita, Pak. Bu Nita. Nita Anggreni. Oh, Bu Nita. Saya kira. Ye. Oh, gini, Pak. Waktu ini sih sempet, baru ikut diskusi-diskusi gitu aja. Soalnya ibunya juga bilang, kalau mau bimbingan, disuruh bimbingan ke Pak Ari dulu. Nanti kalau misalnya sudah gini, baru ke ibunya gitu, katanya, Pak. Terlalu banyak ibunya bimbing kayaknya deh. Ya, apalagi yang bimbingan di yang Ya, dapat tunggu. yang dapat pembimbing satunya Pak Prof aja dia suruh, aduh gitu ibunya, bimbingan dulu sana nanti aja ke saya terakhir gitu dia. Oh gitu. Sudah punya ini topik atau judul gitu? Kemarin kan Sudah Pak, tapi ya apa gimana namanya? Pak? Kemarin kan di ACC di Prodi itu sudah ada draft ininya kan, proposal tugas akhirnya. Oh, sampun. Tapi saya mau gini Pak, mau ganti tempat penelitiannya. Oh gitu. Sebelumnya di mana tempat penelitian? Ya, sebelumnya saya di kedai kopi temennya, tapi itu datanya itu belum konkret Pak, belum maksudnya belum ada data yang pasti gitu karena dia baru buka kedai kopi gitu, kurang lebih barulah setahunan ini Pak, makanya saya ragu gitu. Saya mau cari saya mau cari coffee shop yang benar-benar udah maksudnya Ya, udah berdiri sedang lebih dari setahun ya. lah cari ya, biar ada data Gitu tulisnya ya. ya. Halo, selamat malam semua. Nyalain aja mikrofonnya. Adi Sanjaya dan Putu Diantari. Adi Sanjaya udah ada ngirim proposalnya ke saya? Sudah Pak, waktu ini. Sama juga dengan Bu Nita, disuruh ke saya dulu selesain baru ke beliau gitu. Ya, sama ya. Iya Pak. Oke, yang sudah ngirim proposal Diantari ini sudah saya ini kan kasih koreksi, belum di ini ya, belum diperbaiki ya. Sudah Pak. Saya share screen ya. Si note atau catatan ini sudah diperbaiki ya? Mana dia? Oh ini tulisannya kok masih sama ya? Oh sudah Pak. Mungkin saya ulang kirim ke Bapak ya. Yang sebelumnya nih kamu kirim kayaknya deh. Ini yang udah sekarang udah nggak kayak gini Pak. Oh ya. Baru tadi sudah saya kirim. Udah Bukan kirim, itu dia. bukan ini. Ntar saya buka ya emailnya. Itu aja sih, ini belum ada yang baru. Oh sudah Pak.
Tadi sudah kita. Sudah. Yang jam 3 itu ya? Apa? Yang tadi kirim email saya jam 3 itu ya? Iya. Sudah saya download nih. Ya, proposal Niluh Putu Widiantari 1 kan namanya? Ya, benar ya. Iya. Ini masih belum di ini loh. Belum diperbaiki loh. Sudah, Pak. Saya kirim, saya ulang. Ya. Bisa, Pak? Atau kamu udah yang nge-share, bentar. Saya tutup dulu ya. Ini udah diperbaiki kok, Pak. Mantap. Ini komputer. Kayaknya ada di HP enggak? Ya. Oke, Galuh masuk. Kalau yang sudah pernah ngirim file ke saya, pastilah saya baca. Setelah saya baca, pasti saya koreksi dulu tulisannya. Nah, kira-kira kalau sudah memang sudah benar menurut saya, baru saya masuk ke konten atau isinya ya. Kalau dari segi penulisan, kalian ngikutin aja buku panduan tugas akhir itu sudah punya? Sudah, Pak. Buku Apa? yang oranye itu. Ya, yang orange. Kalau yang Ya, sudah. sekarang itu ada tambahan buat apa namanya di bab 3-nya kalau nggak salah ya. Bentar. Iya, udah, Pak. Bab 3 itu Sorry itu. ada gambar tentang kerangka berpikir sama kerangka konsep gitu ya. Oh, ini masih nggak ini. Sama teori, Pak. Gimana? Teori itu juga baru. Oh, teorinya. Ada tambahan teori, Pak. Nah, untuk format penulisan penelitian sebelumnya mending pakai tabel gini ya, lebih gampang kita membandingkannya. Soalnya banyak teman-teman yang lain itu buatnya gini, kayak narasi gitu loh. Panduannya diminta kayak gitu, Pak. Ya itu dah, yang ini sudah sesuai dah. Nah, gambarnya nanti ada 2 sebentar. Saya tunjuk ini ya. Yang lain bisa lihat. Nah, yang di atas ini yang bab 3 itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikirnya seperti ini. Ya. Jadi yang diambil itu misalnya fenomenanya apa ya, di latar belakang ambilnya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan rumusan masalahnya. Nah, setelah itu di sini ada hipotesisnya. Kalau ada 4 ya 4 hipotesisnya. Kalau ada 3, 3. Nah, di sini penelitian sebelumnya ya, mungkin diambil beberapa aja yang memang mendukung hipotesisnya. Terus sesuai dengan teori itu dibandingkan. Misalnya store atmosfer itu teorinya bagaimana, apa definisinya, apa yang menjadi indikator dalam hal mengukur store atmosfer dan sebagainya. Terus nanti setelah hipotesis di bab 4 baru masuk ke uji validitas, reliabilitas, sampai ini ya, uji tes nih ya. Ini yang dikerjakan nanti di pembahasan ya. Sebelum pembahasan. Ya. Jadi di sini teori-teorinya nanti akan diuji menggunakan uji apa? Misalnya uji validitas, asumsi klasik, kelayakan model, dan sebagainya. Nah, ini pakai SPSS kan ya? Nanti ya? Iya, Pak. Nah, di pembahasan ini dibahas hasilnya setelah melakukan penelitian ya, dengan mengambil data,
Untuk sampelnya baru dilakukan uji yang 1-6 nih dengan menggunakan bantuan SPSS. Nah, ini sudah seperti ini, sudah benar ya kerangka berpikirnya. Nah, yang di sini adalah kerangka model penelitiannya. Nah, ini gambarnya numpuk ya. Kalau bisa tanda panahnya di tengah aja ya biar kelihatan arahnya. Itu yang lama, Pak, udah. Yang lama nih. Iya, yang baru udah tadi jam 3. Itu udah yang jam 3 saya buka ini loh filenya. Oh. Iya. Mungkin saya kirim ulang ya, Pak. Ini udah yang jam 3 yang saya terima. Tadi kan saya balas tadi emailnya. Kalau gitu saya kirim ulang aja ya, Pak. Ya. Nanti saya periksa lagi ya. Oke, ini saya ini dulu ya. Saya tutup dulu ya. Ya. Saya ulang kirim sekarang ya, Pak ya. Lalu gimana? Sudah ada kirim ke saya juga? Kemarin udah, Pak. Kayak bulan Juni kayaknya. Sudah saya sempat balas. Udah. Udah ya. Koreksi salah tulis sama cetak miring itu. Terus sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, itu sudah dikirim ke saya? Ya. Belum, Pak. Nah, itu. Nanti kirim ke saya ya. Kirim lagi, Pak ya? Ya, setelah perbaikannya dikirim ke saya lagi. Ya, selesai bimbingan ini saya kirim. Ya. Ada kendala nggak untuk ininya, perbaikannya? Ada merubah kayak temennya itu tadi, misalnya lokasi penelitiannya berubah, jadi berubah lagi proposalnya. Atau nyari data susah. Nah, ya. Cuma bab 3 ke bawah tuh belum kayak progresifnya belum gini. Bu Nita nyuruhnya kayak ada kata-katanya, Bu Nita nyuruhnya kayak apa ya? Gimana? Bentar. Hati-hati dalam ini ya, copy paste ya. Soalnya ada kejadian pas copy paste itu beda lokasi penelitian di awal di bab 1 dengan di metodologi. Itu kelihatan beda. Harusnya dia masukin misalnya restoran tapi dimasukin kafe gitu loh. Kan kelihatan beda. Iya. Sama sampelnya karyawan tuh itu saya baca soalnya kan kelihatan ya kalau copy paste itu kalau salah. Kalau sampelnya itu harus isi jumlahnya Pak ya, jumlah orangnya ya? Kan cari populasi dulu, misalnya populasi itu kayak apa ya, kalau di kafe itu kira-kira dari data yang sudah ada itu berapa kunjungan di restoran atau di kafe selama tahun berapa, 2019 gitu. Nah itu diambillah sampelnya, terserah kamu mau sampelnya mau seberapa. Maksudnya kan ada metode-metode samplingnya, mau yang random, mau yang ini kan ada rumusnya juga penentuan sampel itu. Pakai rumus Slovin atau yang mana? Pakai persisten. Ya, persisten Slovin juga boleh. Gunakan rumusnya. Nanti ketemu angkanya, baru segitunya jumlah sampelnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Adi gimana? Udah ngirim juga ke saya? Adi Sanjaya? Kalau saya, Pak, untuk kata-kata. Katanya sudah saya perbaiki, tapi di bab 2 kan ada teori-teori itu, Pak. Ya. Nah, itu ada ngerubah, Pak. Makanya belum saya kirim balik lagi. Banyak ngerubahnya. Lumayan, Pak. Banyak. Bab 3-nya juga kurang, ada yang kurang datanya itu, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau memang kurang datanya atau susah gitu ngambil datanya, boleh diganti aja lu kasih penelitiannya. Ya, Pak.
Misalnya baru kayak tadi ada kasus yang misalnya baru berdiri gitu restoran atau kafenya, datanya belum ada setahun kan nggak bisa digunakan. Boleh cari lokasi penelitian yang berbeda. Tapi topiknya sama. Iya, Pak. Ini yang baru masuk Sri Widiari. Iya, Pak. Ya. Sri sudah sempat ngirim proposalnya ke saya? Sudah, Pak. Nah, Sudah Bapak suruh untuk revisinya. Terus sudah direvisi? Sudah, Pak. Sudah dikirim juga ke saya? Nanti saya kirim, Pak ya. Kirim email ya, biar ini ya, terrecord ya. Oh iya, Pak. Iya. Saya udah WA ya, emailnya itu ariwira@gmail.com sama di CC juga, atau ditembuskan ke email saya lagi satu, ariwira@unmas.ac.id. Iya, Pak. Nanti saya kirim, Pak. Jadi kalau sudah dikirim lewat email kan, pasti nanti dari sana saya lihat ininya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada kendala enggak dalam penulisannya? Kalau saya ada sih, Pak, untuk di bab 3-nya itu di kerangka berpikirnya masih agak bingung. Yang di sebelum kan, sebelum gambarnya itu, gambar kerangka berpikir itu kan, ada yang dijelasin penjelasannya itu dah saya yang agak bingung penjelasannya itu. Ini saya liatin ya, ada temennya yang sudah buat kerangka berpikirnya, saya share screen. Mana dia ya aplikasi? Saya tutup tadi kayaknya. Oh ya, saya buka lagi. Oke, saya share screen. Nanti saling bantu temennya ya, kalau ada kendala apa gitu. Biar bisa sama-sama tamatnya nih. Iya, yang bab 3 ya, saya cari dulu ya. Bab 3 halaman Nah, ini untuk penelitian sebelumnya, kalau bisa formatnya seperti ini ya, sesuai dengan buku panduan ya. Pakai tabel ya. Buku panduannya, mohon maaf Pak, nggak pakai tabel. Oh, nggak pakai tabel? Iya. Biasa aja ya? Saya Iya. lebih bagus seperti ini sih, lebih gampang saya bacanya. Nah, ini untuk Mohon izin juga Pak. Nah, ini untuk kerangka berpikirnya seperti ini ya. Tadi sempat saya jelasin. Mohon izin Pak, udah saya kirim ulang ke email Bapak. Iya. Coba saya stop dulu. Barusan dikirim ya? Oke. Sudah ya. Kita download dulu ya. Oke, ini ya yang baru. Ini saya share screen. Bab 3.
Nah, ini model kerangka berpikirnya ya. Ya. Jadi saya jelasin ulang ya. Di atas ini adalah fenomenanya. Jadi permasalahan apa yang terjadi pada tempat atau lokasi yang akan kita teliti ya. Ini kebetulan tentang kedai mie more than eat gitu ya. Jadi di situ ada permasalahan ketatnya persaingan karena terjadinya fluktuasi pada pendapatan pada tahun 2019. Nah, berangkat dari fenomena itu, maka muncullah rumusan masalah. Di sini ada 4 ya. Iya, Pak. Apakah store atmosfer berpengaruh terhadap bla 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 dan seterusnya. Nah, dari rumusan masalah baru kita cari yang kira-kira bisa menjadi hipotesis ya. Nah, hipotesis ini harus didukung dengan teori ya. Di sini teori yang digunakan TRA ya. Teori Reason Action. Ya, sesuai TPB sebenarnya itu Pak, salah. Teori Plan Behavior. Oh, TPB ya, adjacent itu ya. Ya, TPB. Ya, salah ketik aja di sini. Oke. Ya, harusnya TPB ya. Oke. Ya, tapi di bab 2-nya udah TPB, Kak. TPB. Ya, nanti diperbaiki lagi ya. Nah, dari teori itu nanti muncul hipotesis ya, berdasarkan teori, terus kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Oh, kira-kira yang bisa menjadi hipotesis adalah A, B, C gitu misalnya. Atau H1, H2, H3, H4. Nah, hipotesis ini nggak bisa sembarangan dirumuskan ya, jadi harus perlu dukungan dari penelitian sebelumnya ya, atau kajian empiris. Jadi misalnya H1 itu didukung oleh penelitian si A, si B, si C, dan seterusnya. Terus H2 didukung oleh penelitian si A, B, C, dan seterusnya. Semua dibuat seperti itu sampai dengan, kalau ini contohnya H4 ya. Kalau di buku panduan, ada ketentuan nggak? Harus didukung berapa penelitian sebelumnya? Enggak. Enggak ya? Enggak sih. Ya minimal nanti kalau bisa dapat itu 10 penelitian sebelumnya gitu ya. Kalau didukung oleh 10, kalau hipotesisnya 4, ya kira-kira lebih dari 2 lah. Nah, dari hipotesis ini baru dilakukan pengujian ya. Nah, di sini yang diuji dalam proposal ini pertama uji validitas reliabilitas. Jadi menguji instrumen kuesionernya ya. Terus yang kedua uji asumsi klasik karena ini menggunakan SPSS. Ada regresi linier, berganda, dan kelayakan model. Nah, nanti yang dibuat di sini ya, itu nanti yang dipakai dalam pembahasan. Ya, dalam pembahasan nih. Nah, nanti di pembahasan baru dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibuat nanti menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi kesimpulan 1 menjawab pertanyaan 1, kesimpulan 2 menjawab pertanyaan yang kedua, kesimpulan 3 menjawab pertanyaan ketiga, dan kesimpulan 4 menjawab pertanyaan keempat. Nah, antara masalah dan hipotesis ini harus sinkron ya. Jadi jangan sampai antara bab 1 dan bab 3 itu berbeda. Misalnya di sini, apakah store atmosfer berpengaruh terhadap pembelian pada kedai mie more than eat? Nah, di sini harus juga pengaruh antara store atmosfer dengan keputusan pembelian. Dan store atmosfer terhadap merek gitu kan itu berbeda. Jadi antara rumusan masalah, hipotesis, sama kesimpulan itu harus sinkron ya. Nah, kira-kira seperti ini contoh untuk pembuatan kerangka berpikir ya.
Kalau ada teman-temannya belum tahu caranya, nanti ini bisa saya kasih share untuk kerangka berpikirnya ya, sebagai contoh. Nah, untuk kerangka konsep atau model penelitian, oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah variabel independennya ya. Terus di bawahnya ada indikator-indikator yang digunakan ya untuk mengukur. Jadi kayak contohnya store atmosfer, indikator yang dipakai pengukuran adalah pencahayaan, tata letak barang, suhu dalam ruangan, desain, dan warna toko. Nah, ini diambil dari penelitian Levy dan Waits. Terus yang lokasi juga gitu ya. Nanti kalau dipakai, nggak usah banyak-banyak aja ya. Nanti kuesionernya panjang. Kenapa, Pak? Ini kayak lokasi ada Oh, gitu. 8. Ya nanti dilihatnya kalau jalan ya. Mungkin Iya, Pak. 3 atau 4 aja cukup sih. Oh, gitu ya, Pak. Ya biar nggak terlalu panjang nanti kuesionernya. Iya, Pak. Minimal 3 lah. Terus ini keputusan pembelian. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya pemilihan produk, pemilihan merek. Pemilihan merek ini ada bagian lagi. Indikatornya ini, Pak. Oh, indikatornya. Indikator dari keputusan pembelian. Harusnya sama dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu dong. Ini B, C, D, E. Saya kira bagian dari nomor 2. Ya. Oh, iya, Pak. Iya, nanti saya. Hipotesisnya ini sesuai dengan bentar, ini berapa nih? Oh, udah 4. Nama kedainya emang More Than It gitu ya? Iya. More Than It. Kayak kedai mie Kober gitu di sini ya? Mirip-mirip seperti itu. Enggak, Pak. Nama aja kayak gitu. Oh, Beda. sama. Oh, ini pakai metode teknik non-probabilitas sampling. Jadi cara acak ya. Ditemukan yang kebetulan datang di ini. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari atau menghitung sampel ya. Pakai rumus apa namanya ini? Kayak Slotin itu ya sama ya? Z sama dengan N, ya ukuran sampel. Z itu adalah signifikansi. Oh ya, derajat keyakinan 0,5%. Jadi 0,5% dipakai ya. Ini sudah sempat buat kuesioner? Belum, Pak. Kuesioner sudah buat, tapi belum share. Oh, belum. Nanti biar tidak panjang kuesioner dikurangi aja indikatornya yang nomor X2-nya ya, biar tidak terlalu banyak. Ini udah langsung daftar pustaka. Belum ada kuesionernya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Apa perlu saya share ininya nanti? Contoh proposal temannya di grup WA.
Kalau memang perlu nanti di chat aja di grup WA ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, pertemuan bimbingan hari ini saya cukupkan sekian ya. Ya. Ya, Pak. Oke, sebelum itu saya foto. Nanti saya perbaiki. Ya, Pak. Ya. Ya, diperbaiki dulu, terus kirim ke saya lagi. Ntar saya foto dulu ya. Print screen-nya mana ya? Oke, sudah masuk. Oke ya, saya akhiri ya. Udah saya foto, nanti saya share ini ya. Sebentar, pakai HP lagi. Terima kasih. 1, 2. Oke. Selamat malam ya semua.